Baik, perkenalkan nama saya Irma Dina Metan, NIM 1420121035A. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Di video kali ini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. A. Wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dengan segala isinya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai ciptaannya yang maha kuasa dibekali dengan akal budi yang menjiwai untuk mengaruniakan samudra kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antar sesama lingkungan alam, hubungan dengan penciptanya. 1. Konsep geopolitik. Geopolitik secara etimologis berasal dari kata geo yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara dengan bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. 2. Teori geopolitik. Yang pertama, untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. 2. Teori geopolitik Friedrich Ratzel. 3. Teori geopolitik Rudolf Gelin. Berikut teori geopolitik Karl Haushofer. Yang ketiga adalah paham geopolitik bangsa Indonesia. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasari pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. B. Wawasan Nusantara atau penerapan geopolitik Indonesia. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah dengan yang berdasarkan negara kepulauan. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dan mencapai tujuan dan cita-cita nasional. 2. Faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah. 2. Reis Kumis menyatakan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. 3. Mare Ligrun menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. 4. Mare Clausum menyatakan bahwa laut sepanjang laut saja yang mendapatkan milik atau suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari laut. 5. Archipelagic yang menjadikan dasar dalam konferensi PBB tentang hukum laut. 3. Wilayah Indonesia. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografi serta segenap unsur terkait pendapatnya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek atau aspek fungsional. 4. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara ini merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima atas bawah segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Untuk mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai wawasan Nusantara, maka dapat dikategorikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu unsur wadah, unsur isi, dan tata laku.
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup kekayaan alam dan budayanya. Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Tata laku. Tata laku merupakan hasil integrasi antara wadah dan isi. Integrasi menghasilkan dua tata laku, yaitu tata laku batinilia yang tercermin dalam jiwa, semangat, dan mentalitas bangsa Indonesia, serta tata laku lahirnya yang tercermin dari tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. D. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. 1. Penerapan wawasan Nusantara. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. 2. Tentang implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan Nusantara setiap bangsa tidak sama. Wawasan nasional suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejahteraan, kondisi dan kontelasi geografis, serta kondisi sosial budaya. Dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan visinya adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap sah, baik untuk saat sekarang maupun masa yang akan datang. Terima kasih.